Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Yani Alia, trainer Microsoft Office 365 pada pelatihan peningkatan kompetensi digital abad 21 bagi guru di Kabupaten Konawe, kerjasama Sultra Cerdas dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe dan Microsoft Indonesia. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk memperkenalkan atau menjelaskan tentang bagaimana caranya menyiapkan tugas materi Microsoft Educator Center. Untuk menyiapkan tugas Microsoft Educator Center, pertama-tama kita masuk di browser kita. Setelah browser terbuka, di URL address kita ketik Microsoft Educator Center. Ini sudah langsung terbuka. Setelah kita ketik itu, kita tekan enter. Nanti akan muncul halaman pencarian, hasil pencarian. Di situ kita pilih yang paling atas, itu ada tertulis Microsoft Educator Center. Kita langsung buka saja. Pada tampilan berikutnya, kita dibawa pada halaman awal dari Microsoft Educator Center. Di sini kita sign in pakai akun Microsoft atau akun Office 365 milik kita. Sekarang saya mau masuk atau sign in. Kemudian pada tampilan selanjutnya kita akan diminta untuk memasukkan email kita atau akun yang kita peroleh dari Microsoft dengan domain @konawegemilang.id. Di sini saya akan ketik akun Konawe Gemilang saya. Setelah itu kita pilih selanjutnya atau next. Kemudian pada kotak dialog berikutnya kita diminta untuk memasukkan password. Setelah kita masukkan password, kita ambil masuk atau sign in. Setelah kita berhasil masuk, maka kita terbawa pada portal Microsoft Educator Center yang merupakan akun kita. Di sini ciri-cirinya, di pojok kanan atas sudah ada simbol atau lambang dari profil Microsoft kita. Di sini profil saya masih berlambang singkatan nama saya karena saya belum memasukkan gambar di dalam profil saya. Biasanya kalau kita sudah memasukkan gambar di profil kita, maka di tombol ini akan muncul foto kita atau gambar yang kita sematkan sebagai gambar profil kita. Berdasarkan petunjuk, materi Microsoft Educator Center itu tugasnya ada dua. Yang pertama itu adalah screenshot webinar. Ini bersifat opsional, bisa ada, bisa juga tidak. Dan yang kedua adalah transkrip dari redeem code yang dimasukkan dan kursus-kursus yang telah kita selesaikan. Nah, sekarang saya mau jelaskan bagaimana memasukkan redeem code dan menyelesaikan kursus-kursus tersebut. Mari kita mulai. Pertama, kita akan memasukkan redeem code. Redeem code itu dimasukkan dengan cara klik profil kita atau klik simbol dari profil akun kita. Kemudian setelah kita klik, muncul 3 pilihan di situ. Yang pertama My Profile, yang kedua Redeem Achievement, dan yang ketiga Sign Out. Untuk memasukkan redeem code, kita pilih Redeem Achievement Code atau memasukkan redeem code yang kita miliki. Saya jelaskan kembali lagi bahwa redeem code itu adalah kode yang saya sudah masukkan ke dalam kelas tim kita, dalam postingan kelas tim
hari kedua, dan hari ketiga. Perlu pula saya sampaikan bahwa redeem code ini adalah sebuah kode yang menandakan keaktifan Bapak Ibu sekalian dalam mengikuti kegiatan pelatihan ini. Artinya, bila redeem code ini dimasukkan, maka Bapak Ibu tercatat di Microsoft sebagai peserta dan telah aktif mengikuti kegiatan ini. Oke, kita masukkan redeem code. Kita klik profil kita, kemudian ambil redeem achievement code. Kalau kita klik redeem achievement code tadi, maka di situ tampil kotak dialog yang meminta kita untuk memasukkan redeem code. Redeem code itu dimasukkan di mana? Klik saja ini, kotak ini. Klik saja ini, kemudian ketik atau di copy paste, dipastekan atau ditempelkan redeem code yang kita sudah copy dari tempat memasukkannya. Kemudian setelah kita ketik semuanya dengan digit yang persis sama, kita klik redeem, kotak redeem atau tombol redeem kita klik. Nanti setelah kita klik redeem, maka akan muncul satu notifikasi berupa sebuah lencana dan ucapan selamat kongres bahwa kita sudah berhasil memasukkan redeem code, sehingga kita dinyatakan aktif pada pelatihan dengan redeem code tersebut. Setelah selesai, kita ulang lagi sampai tiga-tiganya selesai. Itu cara menyampaikan redeem code. Ini saya tidak masukkan karena akun ini adalah akun saya dan redeem code itu juga adalah buatan saya, sehingga saya tidak masukkan ke sini. Intinya adalah setelah kita masukkan redeem code di sini, diketik, kemudian klik redeem, maka akan bertambah satu sertifikat kita. Nah, setelah redeem code dimasukkan, Bapak Ibu, kemudian kita coba buka profil kita. Di sini lagi di lambang atau di simbol profil kita, kemudian ambil my profile. Nanti setelah kita masukkan redeem code, maka di sini akan ada lencana. Itulah lencana sebagai hasil, sebagai tanda keikutsertaan Bapak Ibu di pelatihan yang kita laksanakan ini. Kemudian kita akan menyelesaikan kursus-kursus. Bagaimana menyelesaikan kursus-kursus? Mohon diperhatikan. Untuk mengikuti dan menyelesaikan soal-soal di dalam kursus, pertama-tama kita pilih training di atas. Pada menu-menu di atas ini, salah satunya di situ ada training. Kita ambil training. Setelah terbuka, kita pilih learning paths. Pilih learning paths. Setelah terbuka learning paths, maka kita cari kursus yang akan kita kerjakan. Kursus yang akan kita kerjakan di sini adalah ini, Office 365 Tutorial Academy. Inilah yang akan kita buka dan kita ikuti serta kita selesaikan kursus-kursus yang ada di dalamnya. Saya buka. Nah, inilah daftar pelatihan atau kursus yang harus kita selesaikan di dalam pelatihan kita ini. Ada 13 kursus di sini dan semuanya harus dibuka dan diikuti serta diselesaikan tugas-tugasnya atau soal-soalnya. Di sini kursus pertama, di dalam kursus-kursus ini ada sejumlah modul di dalamnya yang harus kita baca, kita simak baik-baik dan kita selesaikan soal-soalnya. Di sini. Ini salah satu kursus saya sudah pernah buka sehingga tulisannya itu tertulis resume course. Kalau kursus itu belum pernah kita buka Bapak Ibu, maka tulisannya itu, tulisan dari tombol ini adalah open course. Jadi resume course ini artinya kembali, dibuka kembali, artinya ikuti kembali kursusnya. Kemudian open course ini dibuka untuk kita ikuti. Kalau kita buka, saya buka salah satunya ya. Ini kursus pertama. Setelah kita klik open course,
kita akan dibawa pada halaman ini. Nanti kita akan klik ini, kotak putih ini. Ini tadi karena kursusnya sudah pernah saya buka sehingga tertulis resume course. Sebenarnya kalau belum pernah dibuka ini, tulisannya itu adalah start course. Ya, kita klik, sama saja kita klik juga untuk membuka kursusnya. Setelah kita klik, maka kita terbawa pada kursus-kursus tadi. Inilah menu kursus, ada 10 modul dari kursus ini. Ke 10 modul ini kita buka satu persatu, kemudian kita next atau lanjut terus, selanjutnya sampai kita dapat kuis. Misalnya ini, saya buka pertama, modul pertama ini isinya, Bapak Ibu, ada video yang harus kita tonton, ada juga materi-materi berupa deskripsi, kemudian kita klik next untuk mengikuti kursus berikutnya. Ya. Ini sudah terang lagi menu kedua dari modulnya. Ikut lagi modul 2. Semuanya kita baca, kita simak kalau videonya, kalau berupa tulisan kita baca. Kemudian next. Ya, sama kita ikuti. Next juga. Sampai terakhir kita, setelah semua modul kita pelajari, maka kita akan diminta untuk ikut kuis atau soalnya atau apa ya soalnya. Kalau kita klik kuis, maka kita akan terbawa pada soal-soal kuis. Nah, ini soal-soal ini ada 10 soal. Kita pilih, kemudian kita ambil submit answer seluruhnya sampai selesai terakhir akan muncul nilai dari kursus ini. Kalau nilainya itu mencapai 80, akan diberikan feedback berupa kongres atau ucapan selamat. Dan kalau di bawah 80, maka kita akan dianjurkan untuk mengulang. Oke? Nah, sekarang setelah selesai, ya, anggap sudah selesai. Nanti kalau semua kursus sudah dikerjakan, Bapak Ibu, di sini akan tertulis 13/13. Artinya semua kursus sudah diikuti. Ini masih 0/13 karena belum ada satupun kursus yang saya selesaikan. Oke? Kita lewatkan, kita sudahi sampai di sini untuk pengerjaan kursusnya. Begitulah caranya tadi. Setelah selesai kita buka lagi kursus berikutnya dan seterusnya sampai kursus ke-13. Nah, nanti kalau sudah selesai semua dan kita mendapat rencana untuk tiap-tiap kursus ini, maka kita akan mendapatkan transkrip. Ada sejumlah transkrip dari hasil pekerjaan kita itu. Bila kita sudah selesaikan seluruh kursus-kursus yang kita ikuti tadi di sini, maka kita ambil transkrip kita. Di halaman awal di bagian atas lagi kita ambil dari profil kita. Kemudian di sini setelah kita buka profil kita ambil my profile, ya. Dari my profile itu akan tampil semua sertifikat yang kita sudah kerjakan tadi. Jadi semua hasil kerja kita tadi itu akan diberikan sertifikat oleh Microsoft. Inilah sertifikat-sertifikat sebagai hasil pekerjaan kita tadi. Nah, yang akan kita upload ke dalam tugas kita bukan sertifikat-sertifikat ini, Bapak Ibu, tetapi transkripnya. Di mana diambil transkripnya? Setelah kita masuk kepada my profile tadi, kita ambil view transkrip. Ada di sudut kanan atas dari kotak informasinya, dari halamannya itu. Kita ambil view transkrip. Di sini Bapak Ibu, perhatikan. Kita klik view transkrip, kita akan dibawa pada satu halaman file dengan format PDF, akan terbuka langsung. Nah, inilah file dari transkrip kita dalam mengerjakan soal-soal di kursus learning path tadi. Nah, setelah terbuka begini, kita download. Ya, kita unduh, kita klik download. Seperti biasa, kita download. Nah, setelah kita download, selesai. Sisa file tadi, file hasil download tadi, kita upload di dalam tugas kita. Tempat uploadnya adalah, sabar ya. Ya, jadi sudah selesai.
menyiapkan filenya, tinggal diupload hasilnya. Setelah kita klik itu, maka masuklah kita ke dalam Microsoft Teams. Kemudian kita cari kelas yang akan kita masukkan tugas tersebut. Kelas itu adalah kelas kita. Ini adalah PKDA 21 KG 04. Saya buka. Kemudian kita masuk di tugas. Di sini kita buka tugas materi Microsoft Educator Center. Setelah terbuka, file transkrip yang baru saja tadi kita selesaikan, kita masukkan di sini. Ini karena saya buka dari akun saya, sehingga di sini tertulis pekerjaan siswa. Sebenarnya di sini ini tertulis add work. Ya. Jadi kita klik add work, nanti akan terbuka tempat mengupload tugas tersebut. Jadi akan ada pilihan apakah diunggah dari OneDrive atau memang ada di dalam Teams ini atau dari laptop ini. Bapak Ibu insya Allah sudah mengerti harus pilih yang mana. Akan ada pilihan-pilihan itu. Karena tadi itu kita download, kemudian kita masukkan di dalam laptop kita, sehingga kita ambil unggah dari perangkat ini atau permintaannya. Intinya di situ ada pilihan kita mau upload, mengambil filenya dari OneDrive, dari Teams, dari Google, atau dari komputer kita. Itu kita pilih itu, kemudian kita cari filenya, upload seperti biasa. Insya Allah sudah pada mahir semua mengupload. Satu yang tidak boleh diabaikan adalah setelah file itu berhasil kita upload, ini berlaku untuk tugas mana saja ya Bapak Ibu. Setelah file itu berhasil diupload, maka kita harus klik turn in. Turn in di atas, di bagian kanan atas itu ada tulisan turn in. Itu kita harus tekan tindis atau klik sebagai tanda bahwa tugas ini sudah kita kirimkan. Nah, kalau tidak diklik itu, maka file yang kita upload itu tidak akan sampai ke akun saya. Saya tidak akan bisa baca. Akibatnya saya akan anggap Bapak Ibu tidak menyetorkan tugasnya, tidak mengirimkan karya-karyanya. Baiklah, demikian penjelasan singkat terkait cara memasukkan tugas materi Microsoft Educator Center di pelatihan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya tunggu karya-karya hebat dari Bapak Ibu guru sekalian. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan petunjuk untuk tugas berikutnya. Terima kasih.